satu laporan ke UMKM, SPKT udah ada laporan, tinggal proses. Makanya saya agak telat kayaknya sini. Saya pengen sekali ketemu Bang Farhat tadi itu ya. Jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres. Pengacara Farhat Abbas tengah menjadi sorotan. Sejumlah konflik kini sedang dihadapinya. Belum surut perseteruannya dengan Novi dan Denny Sumargo yang berujung saling lapor, Farhat Abbas kembali terlibat perseteruan sengit dengan member UMKM. Tidak main-main, Farhat dituding telah melakukan penggelapan dana senilai 55 miliar. Tidak hanya itu, berulang kali rumah Farhat Abbas digeruduk member UMKM. Menanggapi hal itu, Farhat mengambil langkah hukum dengan melaporkan para member UMKM, termasuk Andi Muhammad Rifaldi selaku koordinator UMKM ke Polda Metro Jaya dengan pasal Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Bahkan Farhat memberi peringatan keras kepada member UMKM jika berani menyambangi kediamannya dan melakukan kegaduhan lagi. Agenda 2 ini ada satu laporan ke UMKM, SPKT udah ada laporan, tinggal proses. Kebetulan servernya lagi rusak, jadi udah ada kertas formulir pelaporan. Yaitu Andi Rifaldi, saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini hati-hati, kalian udah kita laporin. Udah berkali-kali dan berulang-ulang kali, ya. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang-nyerang kita. Pasal apa Bang yang dilaporkan Bang? Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik, kemudian pasal masuki perkarangan orang tanpa izin, kemudian pemerasan ya. Kali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa ya, jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Andi Rifaldi ini juga alamatnya dia nggak jelas. Nah, mudah-mudahan di tingkat penyidikan nanti bisa dia ditangkap aja, kan dia kan sering datang, kemarin masih datang ke rumahnya PD. Dan perlu kalian ketahui bahwa Andi ini hanya berani-berani gitu aja, agak stres orangnya gitu. Ya kalau ditanya bukti dia nggak mau tahu, hanya ngerekam orang, nggak ada kaitannya gitu. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir, lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM gitu. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhat Abbas, kepada Sasarip, kemana, itu aja buktinya. Dibelok-belokan sama Andi gitu. Andi belok-belokan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut, ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa. Nah dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan, badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian, nah makanya kita uji di sini Andi datang. Kalau dia mampu menampung segala persoalan dengan membuat laporan, silakan tampung aja. Ya. Kan sekarang UMKM itu datang ke rumahnya kan pasti ada maksudnya kan. Nah sekarang dia sendiri tidak mau menemui UMKM. Saya ini pernah menerima kuasa loh dari UMKM. Saya juga pernah WA Farhat. Farhat juga pernah telepon saya minta bertemu. Ya emang saya memang benar secara objektif saya harus menilai. Farhat sempat menunjukkan bukti-buktinya memang. Nah ini bukti-buktinya nih, uang ini. Nah saya memang ya ada, istilahnya saya menerima lah alasan dari Farhat ya, seperti itu. Ya ada juga etikat baik dia menunjukkan bukti ya. Tapi sekarang kan saya sudah bukan lagi pengacara UMKM. Nah, saya sudah mundur pada saat itu menjadi pengacara UMKM. Nah sekarang justru kenapa Farhat tidak mau melakukan apa yang pernah dilakukan sama saya? Panggil aja UMKM, masuk ke rumahnya, ayo ngobrol bareng-bareng. Nah dia kan punya bukti itu, sampaikan aja buktinya. Saya juga sedikit agak ini ya, saya lihat bukti itu memang Farhat sempat menunjukkan bukti-bukti. Ya kalau memang bukti itu benar adanya, ya tunjukkan aja sama UMKM, kan selesai.
Sementara itu, Koordinator UMKM Andi Rivaldi mengaku tidak terkejut usai dirinya dilaporkan. Andi yang saat itu juga hadir di Polda Metro Jaya mengaku tidak akan surut memperjuangkan haknya meminta dana uang senilai 55 miliar kepada Farhad Abbas. Bahkan, Andi Rivaldi sudah meminta izin ke Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi damai di kantor Elsa Sharif dan Farhad Abbas Jumat pekan ini. Andi mengaku mempunyai sejumlah dokumen sebagai bukti jika Farhad dan Elsa Sharif telah menerima uang dana 55 miliar dari istri pengusaha asal India, Sanjay. Menurutnya, uang tersebut merupakan uang titipan, bukan pemberian. Atas dasar itulah, Andi Rivaldi dan para member UMKM tidak akan berhenti meminta Farhad Abbas dan Elsa Sharif mengembalikan uang tersebut. Lantaran uang tersebut milik para member UMKM. Makanya saya agak telat kayaknya sini. Saya pingin sekali ketemu Bang Farhad tadi itu ya. Cuman agak telat aja. Karena ini pas lagi masuk juga. Iya. Yang kedua, koordinatornya ya, Bang, tadi ya? mau ke sini juga ya. Cuman ya terhalang. Persoalan keberatan, ya saya kira kalau memang Farhad ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya, nah itu boleh keberatan tuh. Nah kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Di sana ada lari-lari kecil, itu karena kebetulan diguyur hujan, ya sehingga mau masuk ke teras. Yang kedua, justru emak-emak ini yang mau melapor karena didorong waktu itu, bahkan hampir diserempet mobil. Inilah susahnya ya kalau rakyat kecil melawan orang-orang yang terlalu pintar gitu, membodoh-bodohi. Memang ada fee itu yang saya punya bukti dari kop surat Elsa itu ada 7 miliar ditambah 3 miliar. Kemudian setelah konfirmasi ke Pak Sanjay kemarin, 2 hari yang lalu nih saya ketemu lagi Pak Sanjay, direkturnya nih, mengatakan bahwa 16 miliar gitu fee lawyer. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa meskipun ya Elsa dan CS ini sebagai lawyer tidak ada kerjanya, nggak masalah lah, potong aja tuh dari 55M yang sesuai ada bukti, potong aja 16M juga nggak masalah. Selisihnya itu tolong dibalikin. Silahkan Pak Andi, saya selaku koordinator member UMKM, silahkan atur kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan. Berapapun itu nantinya kembali, kalau memang dia menganggap fee lawyer itu ada, silahkan potong tuh 16 katanya. Meskipun bukti yang kami pegang itu ada 10 aja, tapi nggak masalah, 16 silakan potong. Yang kedua, bukti yang kami pegang hanya 55 ya, bukti transfer ya, sebagian aja bukti transfernya juga, tapi ada surat pernyataan 55M ditandatangani oleh Ibu Elsa juga. Yang lalu juga kami demo ke Bu Elsa, tapi Bu Elsa mengatakan bahwa dananya ada di Farhad ya. Kemudian kami somasi, ada lagi jawabannya Farhad yang nelpon ke saya untuk ketemu, untuk konfirmasi. Saya bilang, Anda sebagai apanya Elsa, apa keterkaitan dengan ini? Meskipun saya tahu ada ya nilai yang tidak sesuai dengan bukti transfer karena diambil secara tunai, tapi saya tetap nggak bisa sebenarnya ke Farhad. Tapi karena Farhad sendiri mengatakan bahwa saya lawyernya Elsa, nah di sini saya mempertanyakan juga, saya somasi Elsa sama somasi Vidi dan Farhad, kok bisa Farhad menjadi lawyer? Ibaratnya gini ya, ada 3 maling nih, yang 2 ketangkap, ya, yang satunya tiba-tiba menjadi disuruh menjadi pembela ya oleh kedua maling, padahal 3-nya ini pelaku. Ini ibarat ya, bukan saya menuduh, tapi ibaratnya. Nah ini menjadi pertanyaan nih, kok bisa gitu? Jadi kami ke sana ada dasarnya juga, ya. Ada dasarnya, ada legal standingnya gitu. Saya lawyernya Elsa Sharif. Saya sudah tahu bahwa memang ada transfer dana ke Elsa Sharif sebagai jasa lawyer. Ada kontraknya, ada konfirmasinya, ada surat pernyataannya, apalagi.
Hanya kekerasan hati dan kepala dan keberanian si Andi berani datang di sini. Ini anak ibu-ibu nggak ada uang disodor-sodorin seperti itu buat apa? Kalian nggak mengerti. Terus kalau kalian begitu terus saya malu? Enggak lah, gue nggak malu. Tiap hari kamu seperti ini, apakah begitu cara-cara Indonesia? Saya udah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasan ya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Mantan teman saya ini tolong menganalisa hukum dengan baik dan benar agar jangan sampai dia maju ke persidangan. Karena saya mengkhawatirkan juga ya, dulu dia pernah sampai di persidangan, artinya analisa hukum dia kan pada meleset nih. Nah, jangan sampai analisa hukum dia mengatakan tidak takut dan lain sebagainya, ternyata meleset nih. Nanti dia justru sampai ke persidangan. Sebelumnya, Andi Rivaldi telah melakukan pertemuan dengan pengusaha asal India, Sanjay, yang saat itu menjadi klien dari Elsa Sharif. Dalam pertemuan tersebut, Sanjay menanggapi pernyataan Farhad Abbas yang mengaku tidak menerima uang sebagaimana yang dituduhkan. Pengusaha asal India itu juga akan memperkarakan Farhad Abbas juga tuntutan para member UMKM yang meminta dana 55 miliar tidak dikembalikan. Dan berikut pertemuan Sanjay dan Andi yang diliput secara eksklusif oleh tim cumi-cumi.com. Pak Sanjay hanya kasih jempol bahwa ini benar-benar Farhad kok bisa ngomong gitu, terlalu berani, ya. Jangan juga mancing saya untuk bersuara, ini kata Pak Sanjay loh. Untuk bersuara nanti lawyer akan saya tunjuk untuk menyuarakan terkait ini. Artinya jangan mancing sejauh itulah. Seperti itu. Jadi masih baik-baik, kita masih mau itikat baiknya. Pak Sanjay juga seperti itu kok, ya. Mau itikat baiknya, ini dana titipan, dana pribadi, yang mana dana ini diperuntukkan juga untuk bantuan ke para member-member UMKM yang memang sangat terpuruk. Alasan beliau masih ingin baik gitu ya, meminta itikat baiknya, karena kalau beliau yang berbicara ini semakin terang benderang, nanti kan Elsa PD Farhad ini semakin terbuka kedoknya gitu loh. Kalau pengakuan beliau Pak Sanjay yang ditunjukkan itu memang ada 7 miliar tambah 3 miliar berarti 10 miliar ya. Lalu kemudian ada lagi tambahan 6 miliar. Nah, artinya gini. Artinya kalau 55 miliar oke, silakan kurangin 16 miliar. Ini menurut Pak Sanjay nih, ya. Kurangin 16 miliar itu kan masih ada 39 miliar selisihnya. Ya itu aja deh. Meskipun Anda nggak kerja apa-apa sebagai lawyernya. Pak Sanjay juga mengakui bahwa cuma 2 kali ketemu sejak menjadi lawyer, itu pun Pak Sanjay nggak kenal Elsa sih waktu itu. Cuma 2 kali, sampai BAP berulang-ulang pun nggak didampingi coba. Uang puluhan miliar seperti itu, ditambah lagi dana titipan yang tidak dibalikin. Ini ada apa ini? Ya lawyer-lawyer seperti ini. Pak Sanjay sih mengatakan bahwa jangan paksakan saya untuk bersuara, itu aja. Karena kalau saya bersuara nanti tentu ya memang nggak secara langsung, tapi ada lawyer yang menyuarakan. Nah seperti itu aja langkahnya. Artinya kami masih menginginkan ada itikat baik yang melalui saya yang dipercayakan, ya sebelum beliau yang bersuara, itu aja. Percaya diri juga nih Elsa Farhad melapor karena amplopnya tebal kali. Polisi nggak seperti itu loh. Ya polisi profesional sekarang. Jangan kebiasaan Anda itu yang dibawa-bawa gitu. Bahkan polisi yang membuka nih bahwa ada selisih 39 miliar dari dana titipan tersebut. Jadi nggak usah yang lain-lainnya, secara bukti aja yang dia lihat nih. Seperti itu pernyataan beliau ya. Saya nggak tambahkan, saya nggak kurangi juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.